Barang siapa tawasulnya tidak sampai kepada Abah Aos, itu adalah tidak sah. Yang kedua, barang siapa tawasulnya ditambah setelah Abah Aos ada yang lain, tidak sah. Ini saya sampaikan, ini mudah-mudahan didengar oleh ikhwan, saudara-saudara kita, murid-murid pengusaha Abah Anom, terutama yang masih perlu bukti-bukti secara akli gitu kan. Sebetulnya itu ada, cuma karena pangersa Abah Aos, ya itu mah terserah. Pangersa Abbas kan tidak perlu mau diakui oleh orang lain. Yang jelas dia tetap mencintai, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Abah Anom, apa yang dicita-citakan Abah Anom, maka satu persatu pangersa Abah Aos. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Mursyid Thariqah Qadianah Sabandiah Suryalaya, sebagai penerus dari kemursidan Syekh Tolha di Cirebon, sing engke jaga kula geus mulang ka asal balik ka jati, maka kula nurunkeun kamursidan ieu ke anak kula anu ngaran Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ejeng urutan silsilahnya di silsilah pertama dan seterusnya aya di dalam tulisannya dalam bahasa Arab. Dan terus kertas tadi digulung kembali oleh Abah Anom dan diberikan kepada Abah Aos. Yeuh, bahasana bagi bahasa Sunda. Yeuh da eusi nama sarua. Cik intip kan intip cik toong. Silahkan lihat. Lalu Abah Aos lihat, dan di situ adalah berisi tulisan selain yang dibacakan tadi, ke bawahnya adalah silsilah Thariqah Qadianah Suryalaya Sinarasa PPKN dari nomor 1 sampai 38. Kata Abah Anom, aya gitu. Kata Abah Aos dijawab aya gitu. Kumaha? Atos ditoong, atos aya. Abah Anom nanya ke Abah Aos, aya? Kata Abah Aos, ada. Bahasa Sunda aya. Udah, ya udah. Tong gandeng-gandeng gitu. Ya udah, gak usah ngomong-ngomong gitu, gak usah ribut-ribut. Digulung bae gitu. Setelah itu kemudian Haji Dudun yang duduknya sebelah Abah Aos, Haji Dudun aros ke Abah Aos. Naon ang gitu. Kan manggilnya ang katanya. Naon ang? Ah duga, taroskeun bae ka Abah gitu, ka Abah Anom gitu. Nah, ditanyakan ke Abah Anom, haruskan baik ke Aos gitu kan. Jadi bolak-balik informasi persis yang disampaikan Abah Aos di Kanjul yang doa waktu bulan lalu. Kemudian Haji Dudun penasaran, dia nanya kepada sekprinya pangersa Abah Anom, yaitu Bapak Yusuf Hamzah. Dia bilang, naon kata nu di eusina gitu. Tadi Abah Aos aya teh gitu. Pak Yusuf Hamzah bilang, Bapak mah tara ngabuka-buka dokumen pangersa gitu. Jadi dia mah tidak suka buka-buka dokumennya pangersa Abah, itu mah tewasa lah gitu. Jadi itu ternyata ada di mana tulisan itu, ya ada di PK Abah Aos. Jadi sebetulnya orang-orang yang tidak mengakui kemursidan pangersa Abah Aos sebagai pelanjut ke-38, pada itu sudah tertulis. Memang Abah Anom tidak membuat tulisan baru, tapi menuliskan dan menambahkan tulisan yang ke-38-nya, kan ke-38. Jadi alhamdulillah ya, insya Allah sih mungkin suatu saat pangersa Abah juga akan membuka, mudah-mudahan, jadi sehingga akan terbawa kasihan untuk yang lain. Karena ternyata dalam suatu riwayat yang cerita Abah Anom sendiri baru membuka wasiat kemursidan dari pangersa Abah sepuh itu setelah 3 tahun. Nah ini Abah Aos sudah berapa tahun ya, 2011, hampir 13 tahun dia masih dipegang. Tapi di 13 tahun tadi pangersa Abah sudah membuka itu. Ini saya sampaikan, ini mudah-mudahan didengar oleh ikhwan, saudara-saudara kita, murid-murid pengusaha Abah Anom, terutama yang masih perlu bukti-bukti secara akli gitu kan. Sebetulnya itu ada. Insya Allah sih mungkin suatu saat pangersa Abah juga akan membuka, mudah-mudahan, jadi sehingga akan terbawa kasihan untuk yang lain. Karena ternyata dalam suatu riwayat yang cerita Abah Anom sendiri baru membuka wasiat kemursidan dari pangersa Abah sepuh itu setelah 3 tahun. Nah ini Abah Aos sudah
berapa tahun ya, 2011, 2000, hampir 13 tahun jadi masih dipegang. Tapi di 13 tahun tadi Pangresa Abah sudah membuka itu. Ini saya sampaikan, ini mudah-mudahan didengar oleh Ikhwan, saudara-saudara kita, murid-murid Pangresa Abah Anom, terutama yang masih perlu bukti-bukti secara akli gitu kan. Sebetulnya itu ada. Cuma karena Pangresa Abah Aos, ya itu mah terserah. Pangresa Abah kan tidak perlu mau diakui oleh orang lain. Yang jelas dia tetap mencintai, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Abah Anom, apa yang dicita-citakan Abah Anom, maka satu persatu Pangresa Abah Aos coba wujudkan. Tentang amanat Pancasila, maka dalam pengajian ini juga selalu dibacakan Pancasila. Amanat tentang NKRI, Pangresa Abah sudah mengembangkan tentang merah putih ini. Alhamdulillah, illadzi fadolanal kasirin min ibadihil mu'minin. Mereka kenapa ya tidak tidak percaya, tidak mengikuti petunjuk Abah Anom bahwa Abah Aos sebagai penerus? Sebetulnya alhamdulillah, ini saya ingin berbagi. Ini udah berapa kali? 2 kali saya sampaikan dalam forum, dan ini juga ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini Pangresa Abah ridho disampaikan gitu ya. Karena Pangresa Abah mah tidak masalah. Selama ini kan ada menyatakan bahwa tidak ada bukti tertulis tentang kemursidan Pangresa Abah Anom, Abah Aos. Siapa bilang? Siapa bilang? Ternyata saya mendapatkan ini, terutama untuk saudara-saudaraku yang murid-murid Pangresa Abah Anom yang masih belum mendapatkan kesadaran penerus kemursidan 38, karena kalau nggak ada kan nanti ya punahlah thariqah ini, habis, tidak ada. Pangresa Abah dalam manaqib di Jagat Aras bulan lalu, saya tanggalnya lupa. Saya tuh kurang biasa menghafal. 2 kali Pangresa Abah menyampaikan kalimat yang sama. Yang pertama karena saya datang sebelum subuh di Kanjul Aras, ada beberapa, Ki Lukman ada, dan beberapa menyatakan ada satu informasi, satu rahasia yang belum keluar dari mulut ini. Itu Pangresa Abah. Ada satu informasi, satu rahasia yang belum keluar dari mulut ini. Itu Pangresa Abah. Ada yang masih tahan. Dan kalimat itu juga disampaikan dalam rangka Pangresa Abah mengisi hikmah ilmiah di aula apa Abah namanya? Aula Sidratul Muntaha. Pangresa Abah juga menyampaikan bahwa ada satu informasi, satu rahasia yang belum keluar dari mulut ini. Dan ketiganya, waktu ada manaqib di pusat 2 hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis, tanggalnya berapa juga lupa. Waktu itu ada kuliah umum dari Profesor Mahfud MD. Saya hadir di sana setelah sholat subuh kita bernama. Abu Atop ada, Pangresa Abah ada informasi yang belum disampaikan dari mulut ini. Hari ini sekarang mau Abah sampaikan, tapi ternyata Abah tidak tuntas menyampaikannya masih, karena kan Pangresa mungkin tidak. Apa yang belum keluar? Pangresa Abah hanya waktu itu, Abu Atop juga ada saksinya. Barang siapa tawasulnya tidak sampai kepada Abah Aos, itu adalah tidak sah. Yang kedua, barang siapa tawasulnya ditambah setelah Abah Aos ada yang lain, tidak sah. Ini tentang informasi kemursidan. Ibu bapak, alhamdulillah dari 2 informasi minimal, 3 informasi itu saya mau ketemu dengan kakaknya Kiai Sambas nanti, salah satu karena dia juga pengen informasi. Jadi ada yang menyaksikan dan ada yang tahu informasi. Ya mungkin ini perlu saya sampaikan, bahwa pada tahun 1990 di madrasahnya Pangresa Abah Anom di Godebag hadir berempat: Pangresa Abah Anom, Ajengan Gaos, Pangresa Abah Aos, lalu putranya Pangresa Abah Anom, Haji Dudun, dan satu lagi adalah
sekretaris pribadinya, yaitu Bapak Yusuf Hamzah. Dalam kesempatan itu Pangarsa Abah Anom membacakan wasiat tertulis dari Abah Sepuh ke Abah Anom tentang pelanjut kemursidan, yang bahasanya begini: Kaula Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Mursid Thariqah Qadianah Sabandiah Suryalaya, sebagai penerus dari kemursidan Syekh Tolha di Cirebon, sing engke jaga kula geus mulang ka asal balik ka jati, maka kula nurunkeun kamursidan ieu ke anak kula anu ngaran Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ejeng urutan silsilahnya di silsilah pertama dan seterusnya aya di dalam tulisannya dalam bahasa Arab. Dan terus kertas tadi digulung kembali oleh Abah Anom dan diberikan kepada Abah Aos. Yeuh, bahasana bagi bahasa Sunda. Yeuh eusi nama sarua. Cik intip. Intip cik toong. Silahkan lihat. Lalu Abah Aos lihat, dan di situ adalah berisi tulisan selain yang dibacakan tadi. Ke bawahnya adalah silsilah Thariqah Qadianah Suryalaya Sinarasa PPKN dari nomor 1 sampai 38. Kata Abah Anom, aya gitu. Kata Abah Aos dijawab aya gitu. Kumaha? Atos ditoong, atos aya. Abah Anom nanya ke Abah Aos, aya? Kata Abah Aos, ada. Bahasa Sunda aya. Udah, ya udah. Tong gandeng-gandeng gitu. Ya udah, gak usah ngomong-ngomong gitu, gak usah ribut-ribut. Digulung bae gitu. Setelah itu kemudian Haji Dudun yang duduknya sebelah Abah Aos, mungkin posisinya kira-kira Abah Jaga, terus kira-kira saya, terus ada Haji Dudun. Abah Anom misalnya Abah Aos, terus Haji Dudun aros ke Abah Aos. Naon ang gitu, kan manggilnya ang katanya. Naon ang? Ah duga, taruskeun bae ka Abah gitu, Abah Anom gitu. Ditanyakan ke Abah Anom, taruskeun bae ka Aos gitu kan. Jadi bolak-balik informasi persis yang disampaikan Abah Aos di Kanjul. Jangan aja waktu bulan lalu berarti. Kemudian Haji Dudun penasaran, dia nanya kepada sektrinya Pangarsa Abah Anom, yaitu Bapak Yusuf Hamzah. Dia bilang, naon eta nu di eusina gitu. Tadi Abah Aos aya teh gitu. Pak Yusuf Hamzah bilang, Bapak mah tara ngabuka-buka dokumen Pangarsa gitu. Jadi dia mah tidak suka buka-buka dokumennya Pangarsa Abah, itu mah teu wasa lah gitu. Jadi itu ternyata ada di mana tulisan itu, ya ada di PK Abah Aos. Jadi sebetulnya orang-orang yang tidak mengakui kemursidan Pangarsa Abah Aos sebagai pelanjut ke-38 pada itu sudah tertulis. Memang Abah Anom tidak membuat tulisan baru, tapi menuliskan dan menambahkan tulisan yang ke-38-nya, kan ke-38. Jadi alhamdulillah ya, insya Allah sih mungkin suatu saat Pangarsa Abah juga akan membuka, mudah-mudahan, jadi sehingga akan terbawa kasihan untuk yang lain. Karena ternyata dalam suatu riwayat yang cerita Abah Anom sendiri baru membuka wasiat kemursidan dari Pangarsa Abah Sepuh itu setelah 3 tahun. Nah ini Abah Aos sudah berapa tahun ya, 2011, 2000, hampir 13 tahun, jadi masih dipegang. Tapi di 13 tahun tadi Pangarsa Abah sudah membuka itu. Ini saya sampaikan, ini mudah-mudahan didengar oleh Ikhwan, saudara-saudara kita, murid-murid Pangarsa Abah Anom, terutama yang masih perlu bukti-bukti secara akli gitu kan. Sebetulnya itu ada, cuma karena Pangarsa Abah Aos ya itu mah terserah. Pangarsa Abah kan tidak perlu mau diakui oleh orang lain. Yang jelas dia tetap mencintai, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Abah Anom, apa yang dicita-citakan Abah Anom, maka satu persatu Pangarsa Abah Aos coba wujudkan. Tentang amanat Pancasila, maka dalam pengajian ini juga selalu dibacakan Pancasila. Amanat tentang NKRI, Pangarsa Abah sudah mengembangkan tentang merah putih ini. Alhamdulillah.
illadzi fadolanal kasirin min ibadihil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma